حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat iman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita bisa bertemu kembali bi'idznillah, bitaufiq Allah, dengan hidayah taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mengambil manfaat, mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan penjelasan para ulama dari kitab yang kita ambil faedahnya, yaitu kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita usahakan menuju majelis ini benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amal yang telah kita harapkan menjadi pembela kita yaumul qiyamah. Amin. Kita melanjutkan dari pembahasan ya al-ubudiyah. Temanya kali ini adalah tentang yaitu makna Islam, tentang makna al-Islam, yaitu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah ketika beliau mengatakan, wa hadza huwa haqiqatu dinil Islam alladzi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa huwa an yastaslimal 'abdu lillahi la li ghairihi. Itu disebutkan di halaman 181. Ya, kalau kita ingin murajaah sebentar, kemarin disebutkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa? Tergantung hakikat, ya tergantung mengetahui hakikat tentang alam semesta ini. Tergantung bagaimana dia mengetahui ya untuk apa semua alam semesta ini diciptakan. Siapa penciptanya? Dan tergantung bagaimana dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu beribadah kepadanya semata. Atau kalau kita sederhanakan, tergantung bagaimana seorang hamba itu mengenal tentang tauhid rububiyah yang kemudian digiring menuju tauhid uluhiyah. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Taimiyah di halaman sebelumnya, wa anna kulla ma fis samawati wal ard fallahu rabbuhu wa malikuhu wa khaliquhu wa huwa muftaqirun ilaihi kana qad hasala lahu min tamamil ubudiyatihi lillah. Ya, maka semua yang ada di langit yang berlapis-lapis, makhluk-makhluk yang ada di langit itu yang berlapis-lapis, dan di bumi yang berlapis pula, dan di antara keduanya semuanya adalah Allah yang mengurusinya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, yang semuanya berarti itu adalah tauhid rububiyah. Dan ketika kita mengetahui hal itu dengan keyakinan kita, dengan iman kita, maka kita harus tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan uluhiyah ibadah. Dan itulah ya hakikat ubudiyah. Maka orang-orang atau manusia tergantung tingkatan ubudiyah, tergantung dengan kadar pengetahuannya tentang rububiyah dan uluhiyah tadi. Maka semakin dia mengetahui hakikat alam semesta ini Allah yang menciptakan, semuanya Allah yang mengatur,
semuanya milik Allah, semuanya itu di bawah kehendak Allah, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tunduk secara yang sudah sering kita ulang-ulang, baik secara tau'an atau karha, baik secara sukarela atau terpaksa, semuanya itu hamba Allah, semuanya itu mu'abbadun lillah. Maka kalau kita paham ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, maka jangan engkau jadikan tandingan-tandingan bersama Allah dalam urusan ibadah. Maka ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya. Sebagaimana kita yakin satu-satunya yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah, yang semuanya adalah Allah, maka dalam urusan ibadah juga tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita paham ini, maka itulah yang dikatakan di halaman sebelumnya, ya, agar kita ingat lagi dan agar terkait dengan yang kemarin. Maka makhluk yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat, yang paling mendapat petunjuk, ya, yang sempurna ubudiyahnya adalah dari sisi ini. Dari sisi dia memahami hakikat, ya, tauhid rububiyah dan juga uluhiyah. Hakikat alam semesta ini, ya, semuanya ini adalah milik Allah. Allah menciptakannya, semuanya punya tujuan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya adalah tujuannya untuk beribadah kepadaku saja. Maka ini harus kita pahami, kita ulang-ulang. Maka kalau kita paham tauhid rububiyah, maka seharusnya uluhiyah kita juga, ya, juga sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan secara rububiyah, juga mentauhidkan secara, ya, uluhiyah. Dan ini dipertegas lagi. Ya, kemudian wa hadza huwa haqiqatu dinil Islam, dan inilah hakikat agama Islam. Semuanya itu kembali kepada muaranya tauhidullah. Ya, ini nanti akan kita jelaskan ucapan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau yang lain, yang beliau menjelaskan semua agama mulai dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW, atau dari Rasul pertama, Rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Muhammad Rasul terakhir, itu semuanya adalah Islam. Kenapa? Islam itu hakikatnya adalah berserah diri hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ini yang akan kita perdalam lagi. Makanya beliau mengatakan hadza huwa haqiqatu dinil Islam, inilah hakikat agama Islam. Maka ini sebelum kita terangkan, kita berikan mukaddimah. Ya, sudahkah kita benar-benar Islam? Ya, sudahkah kita benar-benar berserah diri hanya kepada Allah, menyerahkan semuanya ini, jiwa raga kita, ya, semuanya yang kita miliki itu milik Allah, semuanya titipan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita menganggap ini punya saya, ini kekuasaan saya, ini, ya, hak saya. Enggak, semuanya Allah. Allah yang ngasih, Allah yang beri, Allah yang nitipkan, Allah yang menghendaki. Masya Allahu kana wa illam yasha' lam yakun. Ya, apa saja Allah kehendaki ada, terjadi dengan ucapannya kun fayakun. Dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun semuanya berusaha memperolehnya, atau walaupun semuanya berusaha, ya, menghalang-halangnya. Maka itu yang harus kita pahami, bahwasanya kita benar-benar berserah diri hanya kepada Allah. Itulah makna Islam. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan apa lagi? Dengan tunduk dengan syariatnya. Dan karena kita hidup, ya, di syariat ketika Nabi terakhir diutus, yaitu Nabi Muhammad, maka kita ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah makna Islam. Dan sekali lagi, semua agama, ya, yang diutus para rasul di sana, di setiap umat itu semuanya adalah agamanya agama Islam. Ini silakan bagi yang ingin mencatat, ya, dari hadis Nabi SAW, yaitu al-anbiya ikhwatun la'allatin dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya al-anbiya, para nabi itu ikhwatun li'allatin, ya, para nabi itu saudara, ya, semuanya dari satu ayah yang sama. Dinuhum wahid, ya, agamanya satu, Islam.
wa ummahatuhum syatta, dan ibunya berbeda-beda. Maksudnya adalah usul pondasi agama mereka sama, yaitu Islam, berserah diri hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, berubudiyah hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Adapun syariat-syariatnya, maka setiap nabi dan rasul berbeda-beda. Ya, itulah yang harus dipahami. Semua hakikatnya agamanya adalah Islam. Akan kita sebutkan nanti ya bagaimana dalil-dalil dari semua ucapan para nabi, semuanya mengatakan ana muslim, nahnu muslimun, dan seterusnya. Ya, adapun syariatnya sekali lagi ya syariatnya berbeda-beda. Nah, karena kita sekali lagi adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus mengikuti ya syariat beliau, dan itulah penyempurnanya. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama madinah. Ya, bahwasanya al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan, la yaqbalu nuqsan wala ziyadah. Kalau sudah ikmal, ya sudah sempurna, maka enggak perlu lagi tambahan dan pengurangan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Adapun pencukupan ini tiap zaman berbeda-beda, tiap waktu berbeda-beda, maka nikmat itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau agama yang tadi sudah diikmalkan, disempurnakan, maka enggak perlu lagi tambahan atau pengurangan. Itulah bedanya akmaltu dengan atmamtu. Kalau urusan agama, akmaltu ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Adapun nikmat itu diitmam, dicukupkan. Ya, wa raditu lakumul islam madinah, dan telah aku sempurnakan atau aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan sebagai penguat juga, kalau seandainya misalnya ya agama-agama atau pengikut agama-agama yang dahulu mendengar Nabi, maka semuanya harus tunduk kepada Nabi SAW. Siapa yang nggak mau mengikuti ajaran Nabi, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umatku ini yang mendengar tentangku bahwasanya aku telah diutus, la yahudiyun wala nasraniyun, tidakkah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, tapi dia sudah mendengar, kemudian summa yamutu walam yu'min, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman billadzi ursiltu bi, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka inna dina indallah, ya inna dina indallah al-Islam, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Di terakhir ya minal awwalin ilal akhirin, itu semuanya adalah Islam. Demikian juga wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil jalan selain Islam maka tidak diterima darinya, dan ini berlaku di setiap zaman, setiap tempat, ya baik dahulu maupun sekarang. Karena semua agama itu ya pondasinya, usulnya, ya pokoknya, intinya adalah tauhid. Adapun syariatnya berbeda-beda, dan syariat yang paling sempurna adalah syariat Nabi Muhammad SAW, karena tadi ayatnya di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, maka kita lihat di sini bahwasanya seluruh agama itu ya sebenarnya dari nabi yang diutus dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, semuanya itu istislam lillahi ta'ala bitauhid. Semuanya itu berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, kita lihat sebagaimana sabda Nabi tadi, al-anbiya ikhwatun atau la'allatin, ya bahwasanya para nabi itu semuanya bersaudara dari satu bapak, sedangkan ya mereka mereka syariatnya, agamanya satu, sedangkan syariatnya berbeda-beda. Ya, kita lihat mulai Nabi Nuh alaihissalam, apa ya yang diucapkan oleh beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, ya di surat Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan ya an akuna minal muslimin, agar aku menjadi orang-orang yang muslim. Itu Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Ya disebut rasul karena membawa syariat baru.
Ya, kalau ingin tahu perbedaan nabi dan rasul, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalau nabi dan rasul sebenarnya persamaannya sama-sama diutus atau diberikan wahyu kepada ya mereka. Bedanya hanyalah kalau nabi mengikuti syariat sebelumnya, adapun kalau dia rasul membawa syariat baru yang berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi sama-sama mendapatkan wahyu dan sama-sama diperintah untuk mengajarkannya, menyampaikannya kepada umatnya. Bukan pengertian yang mungkin pernah kita pelajari atau pernah kita dengar kalau nabi dapat wahyu tidak disampaikan untuk dirinya sendiri, adapun kalau rasul mendapat wahyu kemudian diperintahkan untuk disampaikan. Tidak, itu kurang tepat. Yang berbeda hanyalah dari sisi syariatnya saja. Maka Nabi Nuh alaihissalam yang pertama mengatakan yang diberikan dalam Al-Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin, di surat Yunus ayat 72. Ya, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang muslim. Apa itu muslim? Muslim itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, sebagaimana dijelaskan bagi yang belajar kitab Al-Usul Tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulul tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan, 3 pokok utama yang harus dipelajari oleh setiap muslim? Yaitu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. Yaitu mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya. Apa itu mengenal agamanya? Itu Islam. Apa itu Islam? Itu yang tadi disebutkan. Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi harus ada kata-kata tauhid. Karena semua agama tauhid. Ya, semua agama itu muslim. Buktinya tadi Nabi Nuh mengatakan, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Demikian juga nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diabadikan dalam Al-Quran dari ucapan beliau surat Al-Baqarah ayat 131, ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Rabbnya berkata kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, aslim. Ya, aslim dari kata aslama yuslimu. Bagi yang belajar bahasa Arab, aslama yuslimu islaman wa huwa muslim, ya, kemudian wadaka, ya, muslim, ya, dan seterusnya. Jadi dari kata aslama yuslimu islaman muslim, ya, berarti aslim berserah dirilah, tunduklah dengan tauhid. Ya, itulah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Apa jawabannya? Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri, kata Nabi Ibrahim, kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Allah Rabb yang menguasai seluruh alamin. Ya, langit dan bumi dan di antara keduanya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulangi lagi, kalau kita mengakui Allah Rabbul Alamin, maka sembahlah Allah satu-satunya. Berubudiyalah kepada Allah, ya, jangan kepada selainnya. Berdoalah kepadanya, takutlah kepadanya, ya, cintalah kepadanya atau karenanya. Bertawakallah hanya kepadanya dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ibrahim dan anak cucunya, ya, Nabi Yakub, ya, diabadikan juga di surat Al-Baqarah ayat setelahnya, ya, 132, yaitu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian ketika itu diwasiatkan, wahai anak-anakku, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan wa antum muslimun. Kalau tadi dengan fi'il, ya, aslim, aslam. Nah, ini dengan menggunakan isim, yaitu isim fa'il muslimun, yang artinya adalah istislam, berserah diri hanya kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk dengan taat kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, kemudian juga, ya, dijawab oleh anak cucu Nabi Yakub atau Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dengan ucapan ayat setelahnya, itu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ketemu lagi kata-kata muslim. Ya, anak cucunya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub tadi mengatakan, ya, kami na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu,
yaitu Allah, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sama. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilahan wahidah, semuanya menyembah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Ya, dan ini kalau kita ungkap lagi, wa nahnu lahu, huruf jar didahulukan, itu mengandung ya takhsis dan hasr, pengkhususan dan pembatasan. Jadi benar-benar berserah diri hanya kepada Allah, ya, bukan kepada selainnya. Dan itulah Islam, itulah tauhid, dan itulah hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dikatakan diabadikan juga di surat Yusuf, ya, ayat 101. Rabbi, ya, qad atani atau qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhidni bisolihin. Syahidnya di bagian akhir, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisolihin, dan ikutkanlah, golongkanlah aku bersama orang-orang soleh. Nah, jadi ketemu lagi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya, semuanya mengatakan muslim. Aslamtu, ya ana muslim, nahnu lahu muslimun. Dan juga Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisolih. Bahkan juga Nabi Musa alaihissalam, ini kita nukilkan ya dari Majmu' Fatawa, ya, dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari kitab beliau yang lain, yaitu kitab kumpulan Majmu' Fatawa. Ya, dari Nabi Musa alaihissalam disebutkan pula di surat Yunus ayat 84, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alaihi tawakkalu, hanya kepadanya lah sajanya, hanya kepadanya lah engkau atau kalian bertawakal. Ya, sekali lagi kita ulangi, ya, ada huruf jar yang didahulukan, alaihi tawakkalu, itu menunjukkan ya pengkhususan dan pembatasan. Artinya apa? Bertawakallah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Ya, kita ulangi lagi di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyakanya didahulukan? Untuk membatasi, untuk mengkhususkan hanya kepada Allah kami itu beribadah, bukan kepada selainnya. Ya, dan itulah tauhid, itulah Islam. Semua agama, semua nabi diperintahkan untuk ubudullah, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya. Adapun syariatnya sekali lagi berbeda-beda, tergantung waktu, tergantung tempat, generasi, tergantung masalah pada waktu itu dan hikmah yang Allah sembunyikan atau yang Allah sampaikan atau terangkan. Ya, adapun sekali lagi syariat yang sempurna adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah agama kita saat ini. Ya, kemudian juga sekali lagi, tawakkalu in kuntum muslimin, jika kalian termasuk ya orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Musa muslim, Nabi Nuh muslim, ya, Nabi Ibrahim muslim, semuanya. Ya, kemudian juga bahkan orang-orang atau para penyihir yang ketika itu dia ingin menantang Nabi Musa alaihissalam, kemudian tersingkap ya mukjizat Nabi Musa yang dilihat oleh para tukang sihir ini, sehingga mereka tunduk berserah diri dengan mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu di surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kepada kami kesabaran karena kami akan melawan Fir'aun. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi semuanya Islam, ya. Inna dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Demikian juga ucapan Bilqis, ya. Ini Nabi siapa ini? Di zaman Nabi Bilqis, ya, Nabi Sulaiman. Ya, dikatakan di sini, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Di surat An-Naml ayat 44. Nabi Sulaiman, ya, yang disitu mendakwahi Ratu Bilqis, yang ma'ruf ceritanya insyaallah, yang mengatakan Ratu Bilqis pada waktu itu, Rabbana, atau sebelumnya Rabbi inni, ya Allah,
sungguhnya aku dhalamtu nafsi, mendolimi diriku sendiri. Ya, kemudian mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama-sama Nabi Sulaiman kepada siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Ada kata-kata aslamtu, saya berserah diri, saya muslim. Ya, dan juga Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan amanna billah wa syahada bi annana muslimun. Surat Ali Imran ya, ayat 52. Ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah ya bi anna muslimun, bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Namanya muslim berarti dia harus tauhid. Namanya muslim berarti dia harus tunduk ya dengan syariat yang dibawa. Namanya muslim dia berarti harus ya menjauhi syirik dan menjauhi pelakunya. Dan itulah hakikat Islam itu sendiri. Ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi semuanya mengatakan ya ana muslimun, ana muslim, aslamtu, ya nahnu lahu muslimun, bi annana muslimun, dan seterusnya. Jadi juga di ayat yang lain qalu amanna bihi annahul haq ya mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin, dan semuanya. Ya, dan juga semua nabi dan rasul ya sebagai ayat ya yang tadi kita baca, qul, semuanya diperintahkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana ayatnya? Setelahnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, semua nabi dan rasul diperintahkan untuk mengatakan ya wa bidzalika umirtu, ya untuk itulah aku diperintahkan, yaitu untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, dan aku ya termasuk orang-orang yang berserah diri ya sejak awal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah taala, jadi semuanya agama para nabi dan rasul semuanya agamanya adalah Islam. Dan inilah sekali lagi ya ketika seorang berubudiyah hanya kepada Allah, maka ya dia akan ya menjadi orang yang benar-benar muslim. Apa itu muslim? Ya dikatakan ya dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan yang maknanya mirip seperti yang tadi kita sebutkan dari nukilan penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ya Al-Usul Tsalatsa, 3 landasan utama. Ya, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, di catatan kaki ya halaman 181, fal Islam maknahu, maka Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillah. Ya, istislam itu artinya berserah diri. Dia menyerahkan diri kita kepada siapa? Allah. Ya, jadi berserah dirilah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Tadi sedikit ya, ini kita ulang-ulang semoga paham. Ya, entah itu bagi yang belajar bahasa Arab beneran ya, atau mungkin yang sekedar mendengar saja. Tidak mengapa. Jadi kalau ada huruf jar yang didahulukan, wa nahnu lahu muslimun, itu berarti mengkhususkan dan juga membatasi. Berarti artinya apa? Ya, hanya berserah diri kepada Allah, bukan kepada selainnya. Jadi lingkaran itu jangan keluar dari lingkaran itu. Lingkarannya apa? Kepada Allah saja. Jangan keluar dari lingkaran selain Allah. Dan khususkan Allah saja, jangan kepada selainnya. Ya, jadi kita berserah diri hanya kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkannya. Ya, kalau kita tambahkan semua jenis tauhid tadi, seseorang itu tingkatannya berbeda-beda dalam urusan ubudiyah, tergantung dia memahami hakikat apa tadi? Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, sehingga kita tunduk berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dengan tauhid, dan juga walintiyadu lahu bitta'ah, dan juga harus tunduk ya dengan ketaatan kepadanya, dengan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ya, makanya tadi kita sebutkan, seandainya ya ada orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mendengar ya namun dia tidak beriman ya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka syaratnya orang Yahudi dan Nasrani ya masuk surga, syaratnya adalah ya masuk Islam, tidak ada jalan lain. Ya, kalau mereka yaitu memahami dengan jujur ya dengan akal yang jernih, tanpa syubhat dan syahwat, pasti mereka akan mengikuti agama ya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Islam.
Ya, sekali lagi, jadi Islam itu maknanya adalah berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk. Jadi berserah diri dan tunduk. Ini juga peringatan buat kita semuanya. Ya, kadang kita mengaku muslim, tapi masih banyak ingkarnya. Ya, belum berserah diri ya dengan tulus hanya kepada Allah. Ya, kita bahkan menyerahkan diri kita kepada makhluk, menyerahkan urusan, ya, menyerahkan permasalahan atau bahkan yang lainnya. Yang intinya ya belum berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kadang muncul kepada makhluk atau berserah diri kepada diri kita sendiri. Seolah kita hebat, ya seolah kita ya mampu. Padahal semuanya itu la haula ya wala quwata illa billah. Ya, semuanya itu adalah tidak ada daya dan upaya kecuali hanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus tunduk ya dengan melakukan ketaatan. Banyak muslim ngaku Islam tapi enggak sholat. Na'udzubillah. Ya, banyak mengaku muslim tapi enggak puasa. Banyak mengaku muslim tapi enggak tunduk kepada syariatnya. Ya berarti dia belum sepenuhnya muslim. Karena muslim itu menyerahkan diri dengan tauhid dan taat ya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan juga karena ada tauhid maka lawannya harus dipelajari, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya terutama ini yang kita di bulan Suro ya, atau bulan Suro atau bulan Muharram. Ya, kalau Suro kata orang Jawa. Kalau Muharram ya kita ya orang Islam, ini adalah Syahrullah Al-Muharram. Ya diidhofahkan syahr ke Allah itu idhofatu tasyrif. Ya kalau ada kata yang diidhofahkan ditambahkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Baitu fulan, rumahnya si fulan biasa. Tapi kalau Baitullah ini mulia, Baitullah. Ya, demikian juga Syahrullah Al-Muharram. Ya, bulan Muharram ini disebut dengan bulan suci karena itu bagian dari bulan-bulan suci yang 4, mulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Al-Muharram disebut dengan Syahrullah Al-Muharram dan juga bulan Rajab. Maka ini bukan bulan keramat. Ini bukan bulan angker. Ya, hajatan tunda dulu. Ya, enggak boleh mengadakan hajatan, kondangan dan sebagainya. Ini bulan keramat, bulan sial. Kalau nikah nanti cepat cerainya. Kalau hajatan nanti ya celaka dan sebagainya. Tidak, bahkan ini bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ini adalah bulan suci, ya Syahrullahil Muharram, yang di situ ada syariat ya, sekedar mengingatkan nanti kita berpuasa di bulan Muharram di tanggal 9 atau 10. Ya, kalau Arafah 9-nya ya. Intinya di 9 Arafah. Tapi kalau di Muharram tanggal ya 10-nya disebut dengan Asyarah, yaitu dari kata ya Asyura yang ke-10. Ya, dan juga disunahkan menambahkan di hari ke-9-nya karena Nabi ya bersumpah atau berjanji kalau aku hidup tahun depan aku akan berpuasa di bulan Muharram hari ke-9-nya. Namun qadarullah beliau wafat, namun ucapan beliau ya sebagai syariat, sebagai dalil. Ya, walaupun beliau belum sempat mengerjakannya. Atau dia menambahkan yaitu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mereka menganggap tanggal 10 itu adalah hari ketika Nabi Musa ya terselamatkan dari kejaran Fir'aun ya, sehingga mereka menganggap itulah hari bahagia, hari istimewa, sehingga mereka berpuasa agar kita menyelisihinya ya ketika puasa ya di hari setelah. Ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bukan bulan angker ya, sehingga banyak orang yaitu melakukan ritual-ritual kesyirikan, waliyadzubillah, buang sial ya, harus selamatan ini, harus membersihkan kirab pusaka dan sebagainya. Atau poso-poso yang ya poso mutih, poso pati geni, ya poso apa itu namanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah makna Islam, sekali lagi harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga ya pelakunya. Ya karena tauhid ya harus kita imani, kita tunduk, ya kita berserah diri dengan tauhid, dan jangan lupa lawannya, kebalikannya itu kesyirikan. Hadza ma'nal Islam alladzi syara'ahu Allah taala wa huwa al-islamul ikhtiyari. Dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Fauzan, dan inilah makna Islam. Selagi makna Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah. Kenapa kita tambahkan hanya? Ya, karena itu mengandung
pengkhususan dan pembatasan, ya bukan kepada selainnya, agar kita hanya kepada Allah, semuanya milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Semuanya Allah yang ngatur, ya mintalah kepada Allah. Semuanya Allah yang memberi, yang menolak, ya mintalah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, yang sering kita ulang. Jadi ketundukan kita, ya berserah diri kita itu ikhtiyari atau iktirari, sukarela atau terpaksa. Ya sudah kita sebutkan tadi, ini surat ya Ali Imran ya ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Ya semuanya itu sebenarnya tunduk, aslama, berserah diri kepada siapa? Ya kepada Allah. Apa saja di langit dan di bumi semuanya itu tunduk kepada Allah. Ada yang tau'ah, sukarela, ikhtiyari, ya dengan pilihan sendiri, dengan kecintaan, keridhaan. Ya ada yang iktirari. Iktirari itu artinya karha, seolah terpaksa, karena dia ingkar. Namun ketika datang ketetapan Allah, ya mereka tidak bisa menolak. Inilah Islam dari orang-orang kafir. Ya mereka tidak tunduk dengan sukarela, namun ketika ada ketetapan Allah mereka tidak bisa menghindar. Ketika ada musibah tidak bisa mengelak. Ketika ada sakit, ya tidak bisa menghindar. Ketika mati, ya sudah nggak bisa menghindar. Itulah namanya tunduk secara terpaksa. Ketika ada musibah nggak bisa menghindar, berarti mereka tunduknya adalah ketundukan iktirari. Ya yang sudah kita bahas. Jadi ada Islam ikhtiyari, pilihan, sukarela dengan ridha. Maka hendaklah kita Islamnya itu ya Islam dengan keridhaan. Ya raditu billah ya rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Itulah zikir pagi petang yang kita baca dan sudah kita sebutkan dahulu. Keutamaannya tidak akan seseorang merasakan lezatnya iman, manisnya iman sampai dia mengatakan aku ridho ya Allah sebagai Rabb, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai ya Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahwa Islamu iktirari. Ya, adapun yang disebutkan dari karha itu adalah ketundukan secara ya terpaksa. Maksudnya apa? Annahum tanfudu fihim aqdaruhu al-kauniyah wa la yastati'una raddaha wa takhallus ya minha. Itu orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar. Mereka Islamnya tunduknya secara bahasa, tunduknya menyerahnya itu secara ya terpaksa. Maksudnya apa? Ketika datang takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah seperti apa? Ya, sesuatu yang harus terjadi. Musibah, sakit, kematian, bencana. Ya, mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Mati ya mati, sakit ya sakit, musibah ya musibah. Tidak bisa berlepas diri darinya. Itulah namanya ya ketundukan secara ya ikhtiyari atau iktirari, ya pakai dot, yaitu iktirari, secara terpaksa sehingga mereka ya celaka. Adapun seorang muslim, baik itu takdir syar'i atau takdir kauni, semuanya tau'an, ya semuanya itu istislam ya ridha, semuanya tunduk dengan keridhaan, semuanya berserah diri dengan rasa cinta, ya takut dan harap, dan semuanya itu adalah ya Islam yang benar yang diminta, yaitu secara sukarela ya dengan penuh kecintaan dan keridhaan. Ya, kita lanjutkan lagi. Fal mustaslim lahu wa li ghairihi fal mustaslim lahu wa li ghairihi musyrikun. Adapun orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah itulah Islam, muslim. Yang tadi sudah kita sebutkan, semua nabi mengatakan aslamtu. Semua nabi mengatakan nahnu muslimun. Ana muslim. Ana aslamtu. Adapun yang berserah diri kepada selain Allah, berarti mereka adalah musyrik. Mereka adalah orang-orang yang al-mumtani anil Islam lahu wa mustakbir. Mereka adalah orang-orang yang yaitu tidak mau menerima Islam, dan mereka disebut dengan orang-orang yang mustakbir. Tapi itu mustakbir yaitu orang-orang yang sombong. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, manusia terbagi ya menjadi beberapa golongan ya dalam Islamnya. Ya, ada yang pertama fal mustaslimu lahu wa li ghairihi musyrik. Ya, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah namun dicampur. Ya, dibuat tandingan-tandingan bersama Allah, yaitu tandingan-tandingan lain, maka dia disebut dengan musyrik. Namanya musyrik itu artinya adalah menyembah Allah dan menyembah bersama Allah selainnya.
Ya, makanya dikatakan mustaslim lillah wa li ghairi. Jadi tidak ada pengkhususan dan pembatasan. Jadi seolah saya berserah diri kepada Allah dan juga kepada selainnya, berarti dia musyrik. Ya, saya tunduk kepada Allah dan juga kepada selainnya, berarti dia musyrik. Ya, saya tunduk kepada Allah dan juga kepada berhala-berhala, kepada orang-orang soleh, ya, yang masih hidup atau yang sudah mati, ya, kepada malaikat yang dekat, ya, atau kepada nabi, karena nabi tidak boleh ya dijadikan Tuhan. Ya, jadi orang yang berserah diri kepada Allah dan selainnya maka dinamakan musyrik. Kemudian yang kedua, fal mumtani anil Islam lahu mustakbir. Kemudian ada orang yang enggak mau tunduk kepada Islam itu sendiri, ya disebut dengan orang-orang yang mustakbir. Sehingga ada yang tunduk murni hanya kepada Allah, itulah muslim mukmin. Ada yang tunduk kepada Allah dan selainnya, itu namanya musyrik. Ada orang yang sombong, namanya mustakbir. Ya, yaitu orang-orang kafir. Ya, kita ulangi sekali lagi. Fannasu minhum, maka manusia, ini penjelasan Syekh Shalal Fauzan, man yastaslim lillah wahdah, yaitu ada orang yang berserah diri hanya kepada Allah semata. Ya, tidak ada selainnya, tidak ada selain Allah, maka dialah muslim mukmin. Ya, ada yang berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya. Ini namanya apa? Ya, musyrik. Ya, man la yastaslim lillahi aslan wa hadza mustakbir. Adapun orang-orang yang enggak berserah diri hanya kepada Allah sama sekali. Ya. Kalau yang musyrik sama mukmin masih ada berserah diri kepada Allah. Kalau mukmin murni hanya kepada Allah. Tapi kalau musyrik kepada Allah dan kepada selainnya. Tapi ini ada orang yang enggak berserah diri sama sekali kepada Allah. Nah, ini namanya apa? Musyrik. Ya, namanya mustakbir, namanya orang yang sombong. Ya, orang-orang yang angkuh, ya, orang-orang yang istagna, merasa enggak butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya dikatakan man la yastaslim lillahi aslan wa hadza mustakbir 'ala Allahi wa aqibatul mustakbir kama jaa fil hadis. Ya, jadi orang yang enggak berserah diri kepada Allah sama sekali, maka ini adalah orang yang sombong. Ya, yang akibatnya adalah sebagaimana disebut dalam hadis, yaitu tidak akan pernah masuk ya surga. Disebutkan dalam hadis, ya, yaitu kama sabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yani hadisnya kita dalami. Sungguhnya surga itu ya tidak masuk ke dalamnya orang yang di hatinya ada mithqalu dzarrah, ada ya, ada mithqalu dzarrah, ada sekecil apa ini dzarrah? Ya, kalau dijadikan biji sawi yang kecil atau lebih kecil dari itu, intinya adalah yaitu ukuran terkecil yang pada waktu itu bisa dilihat. Ada yang mengartikan semut hitam yang sangat kecil. Ya, kalau ada kesombongan sebesar itu dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. Pertanyaannya, ya, ini sombong yang apa ini? Ya, sombong yang mana ini? Sombong yang dikatakan dalam hadis, ya, yaitu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang batarul haqqi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang mana ini kira-kira? Ya, yang enggak akan bisa masuk surga. Misalnya nih, ada seorang muslim atau mukmin, dia ada sedikit kesombongan, merendahkan manusia. Mungkin karena hartanya, ya, karena mungkin mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, bajunya lebih bermerek, ya, istrinya lebih cantik mungkin, ya, atau dia lebih berilmu, ya, lebih pintar bahasa Arabnya, lebih banyak hafalannya, sehingga dia merendahkan manusia. Ini nggak masuk surga selamanya, ya, atau terancam nggak masuk surga? Terancam, ya. Tapi apakah nggak masuk surga selama-lamanya? Tidak. Kalaupun dia nanti yang nggak masuk surga, dia nggak kekal, artinya di neraka tidak kekal. Adapun yang dikatakan tadi tidak akan masuk surga, orang yang di hatinya ada mithqalu dzarrah, ada sebesar dzarrah kesombongan, nggak akan masuk surga selamanya. Itu kesombongan yang jenis apa? Yang tadi mustakbir, yang sombong, nggak mau tunduk kepada Allah sama sekali. Ini yang dikatakan ya tidak akan masuk surga. Ada yang kekal kalau dia mustakbir, ya, kalau dia mustakbir Allah, yaitu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak mau tunduk, enggak mau muslim, enggak mau berserah diri, enggak mau bertauhid sama sekali.
Ya, ini yang tidak akan pernah masuk surga. Ya, adapun seorang mukmin yang ada sifat sombong, ya biasanya kan sombong itu ya tadi merasa hebat ya dari orang lain karena ada yang lebih dari dirinya, padahal dia lupa. Yang ngasih lebih itu siapa? Ya Allah. Ya, ada yang lebih ilmunya, Allah yang ngasih. Ada yang lebih hartanya, Allah yang ngasih. Ada yang lebih ketampanannya, kecantikannya, Allah yang ngasih. Ya, namun karena dia sombong, lupa. Padahal nanti disebutkan ya bahwasanya al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuhu. Ya, bahwasanya keagungan itu adalah sarungku, selendangku. Kesombongan itu adalah keagungan itu adalah sarungku, kemudian kibriya itu adalah selendangku, kata Allah. Siapa yang menandingiku atau mencabutnya satu darinya, maka aku akan mengazabnya. Jadi kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Sedikit ya waktunya. Kemudian kama annan nar la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ya, sebagaimana tidak akan pernah masuk neraka ya orang yang di hatinya ada dzarrah, ya ada dzarrah sebesar, ada iman sebesar dzarrah. Ya, maksudnya apa ini? Berarti kalau ada iman walaupun kecil, berarti nggak akan bisa masuk neraka. Udah, berarti iman kecil-kecil aja ya. Berarti pokoknya ada iman kecil pasti selamat. Begitu? Ya tidak. Maksudnya tadi ya sebagaimana tadi, kalau ada kesombongan dari seorang mukmin itu bisa menghalangi dia masuk surga. Kalau dia masuk neraka, ya dia tidak kekal, tapi ya dia dihukum atau diazab sesuai dengan dosa-dosanya. Ya, adapun ketika seorang mukmin walaupun kecil imannya, sedikit imannya, lemah imannya, dia mungkin gak masuk surga secara yaitu mubasyaratan, ya tanpa hisab, tanpa azab, namun dia masuk neraka terlebih dahulu, namun dia tidak kekal di neraka karena dia masih punya iman. Ya, sekali lagi ini pengertian dari innal jannata la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah berupa kesombongan. Kama annan nar, sebagaimana juga neraka, la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Sebagaimana neraka tidak akan dimasuki oleh orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah. Ya, sudah kita terangkan apa makna kibar tadi. Kibar yang menyebabkan tidak masuk surga, yang menjadikan orang kekal adalah kibar yang menolak kebenaran, sombong kepada Allah, ya tidak mau tunduk, tidak mau berserah diri sama sekali. Ya, demikian juga iman itu akan menyelamatkan seseorang. Ya, selama di hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah, dia pasti akan dientaskan, pasti dia akan dikeluarkan. Namun bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah dukhulul jannah bi ghairi hisabin wal azab. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalaupun dihisab, hisab yang hisaban yasira. Ya Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih maaf. Ya, kita mohon kepada Allah ya agar Allah memberikan ya keridhaan kepada kita untuk tunduk kepada Islam ya dengan penuh sukarela, kecintaan. Ya, demikian juga kita tunduk kepada tauhid ya dengan tauhid, dan juga kita bebas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Dan Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam yang sebenarnya Islam, dan golongkanlah kami ya bersama orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد